gajinya dikira berapa nggak tahu ya, nggak pernah ada kejelasannya. Ya, jadi dalam 1 jam berapa saya pun nggak tahu. Itu Kemud- saja ada kawan saya pun tak tahan maksud itu 2 minggu terus balik ke sini kan. Oh kawan. Ya kawan saya dari Jawa Mm-mm. masuk situ ikut saya, Mm-mm. Oh dipanggil? ya ikut saya. Iya dipanggil lah Ya, ke situ kan. kerja 2 minggu tak tahan sama saya, kamu boleh tahan sini. Ini teruk ini kerja saya tak boleh tahan. Iya, tak boleh tahan tak apa. Saya tahan saja, nanti saya mau pulang. Itu saja sudah. Saya pertahankan saja di sini. Saya buat saja itu saya. Sampai pulang nanti bulan puasa. Alhamdulillah sampai sekarang sudah. Kemarin semua dapat 10 hektar 10 hektar. Dalam satu orang harus dapatkan 10 hektar. 160 hektar ya. 3 bulan itu. 3 bulan. Kalau Kalau ada bunyi gajah itu yang saya paling takut itu. Bunyi gajah atau bunyi harimau. Memang kecirit-berit lari itu. terus malam gimana itu tidur? Nah, kalau malam nanti diangkut. Diangkut dibawa ke penginapan, ke tenda apa? Ada Pengungsian. tenda pengungsian. Nah, tempat pengungsian kalau malam. Seperti waktu itu berapa ongkos? Masih ingat? Saya nggak ngongkos, saya tuh duduk di atas gerbong. Nah, duduk di atas gerbong. Begitu kereta api start engine, saya naik sudah lompat ke atas. Saya naik bis, naik kereta api sampai Banyuwangi. Banyuwangi naik kapal. Kapal pun nggak bayar. Nggak bayar? Nggak bayar. Masuk ke kapal, pura-pura jadi kernet. Kernetnya truk kan mau masuk, kok orang bawa barang kan? Nah gitu. Saya pura-pura masuk pak. Tak ditanya sudah itu. Tak ditanya karena kernet. Iya. Gitu, Akalnya itu akalnya. loh maksudnya. Saya akal itu. Kok tumbuh akal seperti itu loh? Kok tahu? Akal itu gini. Saya tumbuh akal macam itu. Ketika saya dari Lampung saya pulang kan lewat kapal Surabaya. Kan banyak kernet itu. Buat seperti itu. Di situ saya tembak otak. Kalau begini ide itu saya siapa? Ide otaknya itu siapa? Pak Amin? Saya sendiri. Saya berpikir Yang dua macam- ngikut, yang dua itu cuma ngikut. Dia di rumah, dia ikut saya. Apa Pak Jarwo? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan 2 orang tamu, yang masing-masing tamu ini mempunyai pengalaman tersendiri, pahit dan getirnya berada di Malaysia. Yang beliau adalah Bapak Abdul Hamid dan ini Bapak Supriyono. Ini adalah cerita untuk rekan-rekan yang menganggap itu bagaimana keadaan TKI yang sesungguhnya ketika ada di Malaysia, suka dan dukanya. Dan mereka berdua ini mempunyai pengalaman yang lebih banyak dukanya ketimbang sukanya. Itu kita mulai dari Bapak Supriyono. Bapak Supriyono, Iya Pak. cerita ke Malaysia ini pertama kenapa Pak? Kalau saya pergi Malaysia sini dari awal muda pertama, ya memang karena ekonomi. Ekonomi. Iya. Terkendala ekonomi. Terkendala ekonomi. Iya. Jadi yang kenapa tujuannya ke Malaysia? Tujuan ke sini kenapa? Intinya ya saya ya Enggak. Yang pemikirannya kenapa harus Malaysia itu? ya Kenapa enggak di kampung saja cari? Semua memang cari rezeki kan? Iya, Tapi memang. kenapa di Malaysia? Iya. Kalau di kampung memang sehari-harinya itu kerja di kebun, sawah. Tapi memang sawah itu kan kadang-kadang kan banyak hama. Lagi penghasilannya pun kurang, lagi pun saya buruh sawah, bukan saya punya sawah sendiri. Saya di kampung ya kerja di sawah, tapi disuruh orang untuk kerja di sawah. Iya. Bukan Itu sama saya sendiri. latar belakangnya. Yang maksud saya yang saya tanyakan, kenapa inisiatif pikirannya itu ke Malaysia? Iya. Kenapa tidak ke Jakarta, ke Medan? Iya.
memang kalau di sini di Jakarta memang di sini di Malaysia ini kalau cari kerja gampang ya, senang. Tahu dari? Ya tahu dari kawan-kawan. Ah, itu dia maksudnya. Iya. Tertarik dengan kawan. Iya. Ya. Terus saya dengar di sini Bapak pernah ini gaji tidak sesuai atau gimana? Kalau gaji ya tidak sesuai ya macam mana ya. Kalau di sini gaji 70 ringgit ya, misal kata ya 70 ringgit. Ya sesuai. Sesuai. Iya. Tapi kadang-kadang yang tidak sesuai itu kadang-kadang kurang jelas, masalah lembur apa OT itu kurang jelas. Oh, jadi Ya. gini. Oh, itu yang cerita pengalaman kemarin kerja di Melaka ya. Iya. Jadi di Melaka itu Bapak ini kerja itu waktunya nggak tentu, kadang-kadang lembur sampai Kadang-kadang begini, kalau pagi pukul 10 baru start kerja. ya, Nanti lepas maghrib baru balik. Oh, pagi pukul 10. Iya. Jadi nggak ada jam yang ditentukan kapan kerja dan kapan berakhir. Tidak ada. Jadi kemudian di sini kan biasanya start pukul 8, Ya. kemudian istirahat pukul 10. Ya. Itu minum setengah jam, kemudian istirahat lagi pukul 12, itu makan dan istirahat yang panjang sedikit lah, 1 jam kan. Iya. Kemudian istirahat lagi pukul 3, Iya. kemudian balik pukul 5. Iya. Nah, setelah itu kalau mau tambah kerja itu dikira lembur kan Ya. biasanya. Itu nggak dikira. Tapi enggak ada kira. Tak jelas. Tak jelas ya. Tak jelas. Tak jelas. Tak jelas. Ada dia janjikan berapa dahulunya itu? Dahulunya Gaji. memang janjikan satu hari itu 70 ringgit. Oh, memang bilangnya 70. Iya. Bener yang itu 70. Benar. Cuman pulangnya dan waktu kerjanya nggak menentu ya. Iya. Saya ya 1 bulan kerja terus, hari Minggu cuti. Mm-mm. Padahal malam hari ya saya kerja terus. Sering kerja lemburan. Mm-mm. Tapi saya lepas dapat gaji, saya gaji semalam ya, kemarin 1.700 dia kasih sama saya. Mm. Saya punya utang Itu berapa itu? Berapa bulan? 1 bulan 1 bulan dapat gaji 1.700. 1.700. Iya, Itu full kerja. full minggu saja yang kerja. Minggu saja. Iya, full. Kira 26 hari lah ya. Iya. 26 hari kalau 70 berapa? Berapa Pak Hamid? 70. Ah, ah. 1 hari. 1 bulan. 700 700. 1.400. 741. Enggak, itu kan gaji 10 hari gaji 700 sebenarnya kan. 41. Oh, kalau 10 hari 700. 700. 10 10 hari 700. 700. Ya, kalau 30 hari makanya 3 kali 7 berarti 2.100 ringgit. Digaji tadi berapa? Saya 1 hari 70. 1.700, tapi saya sebelum itu ada hutang. Oh, sebelumnya ada. Iya, sebelum ada kerja ada hutang 300 sama 100. Berarti Kalau hutang saya itu 400. ya dipotong hutang. Dipotong hutang. Iya. Itu Makan kan masuk. mana? Makan memang dikasih. Oh, makan dikasih. Oh, dikasih makan. Iya. Yang tidak sesuainya itu apa? Di bidang apa itu? Maka yang tidak sesuainya itu masalah kerja. Kerja itu Dari bidang jam. jam 10. Jam 10 kerja mesti sudah pening kepala. Biasanya saya ke Cina itu jam 5 kerja. Oh, jam 10 malam. 10 pagi. Jam 10 pagi. Iya, 10 pagi baru start kerja. Nah, nanti makan siang pukul 2. Nanti petang pukul 5 baru minum rehat. Pukul 5. Ya,
lebih kurang pukul 5 itu minum rehat. Itu orang-orang sudah balik kampung semua, sudah pas mau balik saya masih kerja, masih minum-minum. Nah terus balik nanti lepas maghrib, kadang-kadang adzan maghrib pun tengah kerja. Itu saya yang kurang pas kalau adzan maghrib tengah kerja. Kurang pas lah ya. Iya, kalau adzan maghrib Allahu Akbar, tengah cuci tong lagi kerja. Itu saya memang kurang. Oh, tapi kan kiranya satu hari juga, cuman geser dari pukul 10 start, dia balik pukul 7. Iya. Ada perbedaan jam lah. Ada perbedaan jam saja dan istirahat. Perbedaan jam. Istirahat dari kerja itu. Kalau biasanya kalau itu ada sambungan lagi kerja sana, kerja malam, bikin apa sampai pukul 12 malam. Oh, setelah pulang? Ya, lain tempat. Sini tempat sudah balik. Oke, di sini sudah pulang. Ya. Dipanggil kerja di tempat lain. Ya. Dan itu nggak dikira. Itu yang tak jelas itu. Oh, cuman yang dikira yang kerja di sini. Ya, sampai yang tak jelas itu. Banyak kali seperti itu. Banyak, dekat berapa hari itu. Banyak ya. Nah, itu kalau saya kerja full, saya siang malam kerja, gaji 1 bulan 2.100, saya utang 400. Itu berapa itu mana yang tak jelas itu. Terlampau banyak. Makan itu berapa satu hari makan? Oh iya. Iya, makan ya. Lebih kurang lah itu. Iya. Tapi memang yang nggak jelas itu yang dipanggil kerja tempat lain dan itu gajinya dikira berapa nggak tahu ya, nggak pernah ada kejelasan ya. Jadi utang 1 jam berapa saya pun nggak tahu. Itu saja ada kawan saya pun tak tahan maksud itu 2 minggu terus balik ke sini kan. Oh kawan? Ya kawan saya dari Jawa, maksud itu ikut saya. Oh dipanggil? Ya ikut saya. Iya dipanggil lah ke situ kan. Kerja 2 minggu tak tahan sama saya, kamu boleh tahan sini. Ini teruk ini kerja, saya tak boleh tahan. Iya, tak boleh tahan tak apa, saya tahan saja, nanti saya mau pulang. Itu saja sudah. Saya pertahankan saja di sini. Saya buat saja, itu saya. Sampai pulang nanti, bulan puasa. Alhamdulillah sampai sekarang sudah. Kemarin saya tanya, tapi jawabnya gimana, gaji semua oke bilangnya? Iya, kalau yang di Melaka, yang di Loji Air oke. Yang di Loji Air? Iya, oke. Dapat gaji 70, semua oke. Yang di Loji Air 100. Oh, 100. Iya, 1 hari 100. Oke. Dikasih. Oh, yang tak oke di mana ini? Ya di sini yang last ini, yang terakhir. Yang terakhir kerja memang. Langsung terus pulang inilah. Ya. Oh. Itu ya kalau dengan datuk satunya. Datuk satunya. Iya ya, kan dengan datuk satunya. Yang terakhir nih kan datuk satunya. Bukan, itu orang lain. Oh, orang lain. Orang lain. Datuk satunya sama-sama ikut saya kerja, jadi kuli, sama-sama jadi kuli. Itu sama-sama. Itu orang lain. Oh, Anda tahu juga? Bukan. Orang lain. Yang di Pagoh? Yang di Pagoh sama Datuk. Iya. Itu oke. Oke. Terus saya dengar ada gaji makan yang tak dibayar? Itu saya dengar itu begitu, tapi tak tahu yang sebetulnya. Itu yang tak bayar itu Anda apa bos Anda? Kalau saya memang bayar, tapi bosnya yang bosnya yang tidak bayar gitu. Kalau Anda sudah bayar gitu. Kalau saya memang sudah tanggungan dia. Iya. Oke. Bapak Hamid. Iya. Sudah berapa lama di Malaysia, Pak? Kalau saya itu ya lumayan lama juga. 10 tahun. Kurang lebihnya ya seperti itu. Sekitar 10 tahun. Kan saya dengar Bapak sering merantau ke sana kemari kan ya? Kalau di Indonesia itu memang saya sudah terlampau banyak saya alami. Mulai dari Sumatera sampai Sumba, Sumbawa. Sumba itu di mana, Pak? Bagian NTT.
Sumbawa? Flores. Sampai saya terakhir itu saya di Waduh. Palangkaraya. Sumbawa itu lain. Lain. Flores, Flores. Palangkaraya. Flores ini sudah masuk Sumba ini sudah Flores. Kalau dari Sumbawa, Mm-mm. Sumbawa Bima dulu. Mm-mm. Bima dulu baru ke Sumba. Mm-mm. Di Sumba ini ada dua provinsi. Bukan dua provinsi, dua kabupaten. Mm-mm. Wengapu, Wekabubak. Mm-mm. Nah, gitu. Ada 2 kabupaten. Nah, di situ saya sudah keliling semua itu. Waduh, itu dari umur berapa, Pak? Saya start ke Sumatera itu mulai saya umur Mm-mm. 13 tak salah. 13. Lulus SD. Baru lulus SD. Umur Kalau 13? dulu, SD, kami 4 tahun sudah SD. Oke, Sumbawa saya dengar di Lampung juga. Nah, di Lampung. Itu Sumatera tuh, Sumatera Lampung. Itu umur berapa di Lampung? Nah, di Lampung itu saya lulus selepas SD saya lulus SD. Lulus SD. Nah, Sekitar umur 13-an saya. katanya Sumba. Habis Oh, dari mulai Lampung, merantau umur 13. Pertama saya dari umur 13 merantau. Pertama Ke merantau Sumatera kemana? Ke Sumatera itu. Lampung. Ikut saudara juga lah, Bapak Idi namanya. Ah. Saya ikut dia sampai di sana saya 3 bulan saya tak kerasan. Kerja apa di sana, Pak? Nebas hutan. Itu Nebas hutan? Nebas hutan belantara kita tebas. Mm-mm. Janjinya itu satu orang dapat 5 hektar. Karena Maksudnya janjinya dapat 5 hektar, kan? Nebasnya dapat kan berapa 10 hektar dulu? hektar? 10 hektar. Mm-mm. Nebas 10 hektar kita dapat 5 hektar. Oh. Setelah ditebas 10 Mm-mm. hektar, Mm-mm. kita dalam satu orang dapat 10 hektar, Mm-mm. kita cuma dibagi 2 hektar. Jadi Pak Iti pun mundurkan diri pindah ke Lampung Tengah. Oh, yang bagi itu bukan Pak Iti? Bukan Pak Iti. Pak Iti cuma mandor. Oh, Karena jadi tak ada sesuai, bosnya lagi. tak sesuai Pak Iti pun tak memenuhi syarat pembagiannya. Mm-mm. Dia pun pindah ke Lampung Tengah. Mm-mm. Kami baliklah. Daripada saya terlantar di situ tak ada ketuanya. Oke. Untuk apa? Yang bawa itu Pak Iti, dia selaku mandor Selaku mandor. dan pergi sana tebas hutan. Tebas hutan. Yang janjinya kalau dapat 10 hektar dibagi 5 hektar. Pak Parwan. Gitu. Paruan Nah, gitu. Kalau kalau saya dapat 5 hektar, kan otomatis Pak Edi kan dapat 1 hektar. Kami Oh, gitu. Bagian mandor kan 1. Mandornya dapat 1 hektar. Hmm, Yang nyuruh itu yang bukan mandor itu dapat 5 hektar. hektar. Yang nebas dapat 1 hektar. hmm. Berapa orang di situ itu hari? Sekitar 16 orang ke sana. 16 orang. Tapi orang dari mana-mana pun saya nggak begitu ini kan saya masih kecil lagi waktu itu. Dalam 3 bulan itu dapat berapa hektar? Saya 3 bulan itu ngam-ngam dapat 10 hektar. Itu pun Seorang? saya masih rehat ada lebih kurang seminggu itu. Iya, satu orang itu. 1 orang. Kalau 16 orang semua dapat 10 hektar itu. 10 hektar. Dalam 1 orang harus dapatkan 10 hektar. 160 hektar ya. 3 bulan itu. 3 bulan. Kalau Kalau ada bunyi gajah itu yang saya paling takut itu. Bunyi gajah atau bunyi harimau. Memang kecirit-berit lari itu. terus malam gimana itu tidur? Nah, kalau malam nanti diangkut. Diangkut dibawa ke penginapan. Ke tenda Ada pengungsian. tenda pengungsian. Nah, tempat pengungsian kalau malam. Seperti kongsi di sini itu, bukan? Bukan, tenda. Tenda. Nah, Seperti orang kemah itu. iya, macam itu. Kan nanti kalau kita sudah tebas, sudah bersih, disitulah kita buat tempat sendiri. Gitu. Cucuk tanam. Alasannya nggak betah kenapa? Yang itu janjinya nggak sesuai itu. Nah, buat saya tak betah itu nomor 1, janjinya pun nggak sesuai. Nah, kedua, kehidupan sehari-harinya yang kita nak konsumsi sehari-harinya itu
terbatas. Oh, makan. Makannya. Makannya gimana? Makannya itu terbatas. Pagi Mm-mm. kita makan dulu di bangsal rame-rame di tempat pengungsian itu, Mm-mm. rame-rame. Mm-mm. Ya nanti sampai malam satu kali. Ya siang itu Oh. seadanya. Ya kalau kita dapat kelapa, ya kelapa yang kita kebas. Kalau dapat ubi, ya ubi yang kita Waduh, makan. itu yang buat tidak betah Nah, ya. itu yang buat kita tidak betah. Selain janji yang tadi tidak sesuai. Selain janji tidak sesuai. Oke. Setelah itu saya pulang, duduk di kampung 1 minggu, Mm. sudah kayak orang linglung. Mm-mm. Berangkat Saya lagi. berangkat lagi ke Siapa yang ngajak? Ikut tak ada, siapa itu tak ada orang ngajak saya. Kok pikirannya? Saya dari rumah tuh, dari Katol, Mm-mm. saya naik trek ke Kumbangan, saya naik trek lagi ke Namira, Truk ya. naik trek ke Namira. Mm-mm. Dari Namira itu saya naik bis ke Bliga. Belega. Ke Blega. Mm-mm. Naik bis ke Blega. Dari situ saya Ada bis dulu ya. ada bis. Uh-uh. Tapi naik ke Bliga dulu. Kalau dari Tanah Merah itu tak ada yang untuk ke Surabaya. Hmm. Nah, di situ saya naik ke Bliga, dari Bliga saya naik ke Surabaya. Naik bis. Itu saya numpang. Bukan. Dari Tanah Merah, ini kan Belega, Tanah Merah, Surabaya. Ya. Sepatutnya Tapi- kan dari Namira langsung Surabaya. Ya. Dulu kan nggak ada berhenti di situ. Oh. Nggak ada tempat pemberhentian di situ. Harus Harus ke terminal Bliga. Mm-mm. Situ kan di Tanah Merah kan nggak ada terminal. Mm-mm. Adanya kan di Bliga. Nah, saya pergi Bliga. Mm. Saya tanya sama supir, boleh numpang nggak? Mm-mm. Dia bilang boleh. Waktu itu Ngantong. ongkos berapa? Tak ngongkos, saya ngandol. Oh, ngandol. Ngandol. Nah, dari Nekat betul ya ceritanya. Dari Surabaya. Dari Surabaya saya ada uang 6.000. Berapa itu? Umur berapa itu? 13. Itu sudah umur 14-an. Oh, 14. Sudah 14-an, itu sudah menginjak dewasa lah. Di situ saya ada uang 6.000. 6.000, 7.000 macam itulah masa itu. Saya pergi stasiun Pasar Turi, Mm-mm. Jakarta. Pasar di Turi. Surabaya. Surabaya. Di Surabaya. Ah, ah. Nah, naik situ, saya pergi ke situ, saya pergi stasiun, cari kereta api yang jurusan ke Banyuwangi, ke Tabang. Iya. Waktu itu berapa ongkos? Masih ingat? Saya nggak ngongkos, saya duduk di atas gerbong. Nah, duduk di atas gerbong. Begitu kereta api start engine, saya naik sudah lompat ke atas. Nah, gitu. Wah, itu dengan siapa itu? Saya ada 3 orang. 3 orang, siapa aja? Waktu itu saya, Mm-mm. terus ada itu dekat Misnawar tahu Misnawar. Miss Nawar. Misnawar, Mm-mm, ya. Misnawar Langgeli. Mm-mm, mm-mm. Nah, Misnawar. Mm-mm. Terus anaknya siapa itu? Yang pedagang sapi itu? Bamus itu siapa? Asnari. Oh, ya. Asnari kan satu sekolah juga tuh. Iya. Nah, bertiga. Bertiga. Sama-sama tak ada duit. Sama-sama nggak ada duit, Tak ada nekat duit. saja. Nah, nekat saja main nekat. Itu pergi kemana? Saya pergi ke Sumbawa. Sumbawa. Nah, saya naik bis, naik kereta api Mm-mm. sampai Banyuwangi. Banyuwangi naik kapal. Kapal pun nggak bayar. Nggak bayar? Nggak bayar. Waduh. Saya masuk ke kapal, pura-pura jadi kernit. Kernitnya truk kan mau masuk, kok orang bawa barang kan. Nggak, kok. Nah, gitu. Saya pura-pura masuk pak. Tak ditanya sudah itu. Tak ditanya karena kernit. Iya. Gitu, Akalnya itu akalnya. loh maksudnya. Saya akal itu. Kok tumbuh akal seperti itu loh, kok tahu gitu. Akal itu gini. Saya tumbuh akal macam itu. Ketika saya dari Lampung saya pulang kan lewat kapal Surabaya. Mm-mm. Kan banyak kernit-kernit itu. Mm-mm. Buat seperti itu. Di situ Oh. saya tembak otak. Kalau ide begini ide saya itu ini, siapa? nah, Ide otaknya itu siapa? Pak Amin? saya sendiri. Saya berpikir Yang dua macam- ngikut, yang dua itu cuma ngikut. Dia di rumah, dia ikut saya. Iyalah, saya. ide itu gini pura-pura jadi kernet itu Nah. komandonya Bapak ya? Saya. Ah,
Jadi sampai ke Bali itu tak bayar saya. Mm-mm. Tak bayar. Nah, dari Bali sudah kesulitan saya. Jalan ke Gilimanuk. Mm. Jalan ke Gilimanuk itu dari Benua saya 2 hari 2 malam. Jalan kaki. Gilimanuk itu di mana? Bagian timur. Mau nyebrang lagi ke Lombok. Oh, Bali juga bagian timur. Mau nyebrang ke Lombok. Mau nyebrang ke Lombok. Itu ikut apa? Kapal juga? Nah, nanti di situ naik kapal lagi ke Lombok. Mm-mm. Nah, dari Lombok itu kan sudah dekat kan. Mm-mm. Nah, nanti saya cari orang naik bawa sapi. Mm-mm. Di situ banyak orang bawa sapi ke Sumbawa. Mm-mm. Nah, di situ saya kejumpa orang Madura Mm-mm. bawa truk. Ditanya sama saya, dari mana kalian? Dipikir saya pengamen, pengemis. Mm-mm. Saya bukan pengemis Pak, saya mau pergi merantau ke Sumbawa. Mm-mm. Apa Pak? Ah, saya juga mau ke Sumbawa. Yo naik. Nah, di situ saya merasa saya itu hidup. Merasa hidup lah. Merasa hidup kembali. Orang Dulu mana itu? tinggal 1.000 perak. Dari 6.000 itu tinggal 1.000 perak. Emang itu dulu orang dari Kamal orang itu. emang tinggal 1.000. 1.000 perak. Itu perjalanan berapa hari? Dari 6.000 itu. Makanan begitu mahal atau gimana? 5 hari tak salah itu. Ya yang 6.000 tadi itu. Yang 2 orang ini nggak bawa uang? Dia ada yang 3.000. Oh iya. Nah, yang satu ada yang 4.000. Mm-mm. Tapi sama itu makan itu masih 60 perak. Sekali makan 60 perak. Mm-mm. Tak banyak. Nggak ketemu orang jahat atau gimana nggak? Kalau mau dikatakan ketemu orang jahat tuh banyak. Mm-mm. Cuman kita itu di samping itu mungkin ada belas kasihannya ya. Beri jalan terus lah gitu. Diberi jalan. Jahatnya itu gimana? Seperti apa? Ya jahatnya itu ya kita namanya kita anak-anak ya ditakut-takutin, mau dipotong kepala, gitu aja. Tapi kita itu tak ada istilahnya itu tak ada mengeluarkan aura-aura takut enggak. Saya tetap tegar. Gitu. Tidak menunjukkan ekspresi takut gitu ya. Iya. Nah, dari situ pun orang kan otomatis kan berpikir juga. Gitu. Itu semua umur 13-14 gitulah ya. Iya kan udah seumuran lah itu semua. Oh, seumuran iya betul. Seumuran itu. Sampai di Sumbawa kerja apa? Nah, saya di Sumbawa itu saya masuk di Buleleng. Saya kerja masuk ke Badas, kerja di tambang emas. Gali emas. Nah, disitulah saya dapat 8 bulan di situ. Waktu itu saya gaji 1 hari. Itu gali pakai linggis ya? Enggak. Pakai apa? Dia cuma disemprot dengan air, habis itu cangkul. Oh, cangkul. Cangkul. Terus disemprot dengan air gitu. Disemprot dengan air. Di situ saya tahan 8 bulan. Ada banyak dapat uang di situ. Di situ kalau saya per hari lebih kurangannya itu pendapatan dalam 1 gram, nah itu saya dapat 10% dari pendapatan itu. Itu besar nggak itu kira-kira dari seukuran gaji orang dulu? Kalau seukuran gaji sekarang, gaji segitu tuh sudah lumayan besarnya gitu, karena sudah mendapatkan 100.000 sekarang. Gitu. Oh, 8 bulan di situ terus sambung ke Sumbawa. Kenapa nggak terus di situ? Saya mau di situ. Kedua saya pengen mencari pengalaman yang lebih luas. Gitu. Nah, dari situ saya nyebrang Selat Sape. Oh, perjalanan itu tetap Pak Hamid. Tetap. Dari situ saya dari Sumbawa itu mau ke Sape itu saya nunggu truk dari Semarang, truk malam dari Semarang. Nah, di situ saya nunggu. Kalau sudah ada truk dari Semarang, numpang kita ke Selat Sape. Di Selat Sape itu saya pura-pura jadi itu lagi. Kernet lagi. Jadi kernet lagi supaya kita tidak bayar tiket kapal gitu. Situ. 3 itu dapat 3 kan 3 orang. Karena dapat 3 truk lah gantian. Nanti saya dulu masuk. Lah, itu truknya nggak punya kernet memangnya? Kernetnya ada. Kernet otomatis kan tak turun.
nggak turun kan otomatis. Duduk diam di dalam. Kalau sudah ada yang ngawalin gitu. Iya. Dia paham. Iya betul. Dia paham. Dia ngerti. Nah. Oh, ini orang mau numpang nih gitu. Numpang, gitu. Jadi baik dia juga tak dia. turun, ya. Baik tak juga turun. dia. Saya masuk dulu. Sudah saya masuk, saya atur strategis di dalam macam mana supaya tidak bayar. Nah, nanti nyambung lagi. Nah, di situ nanti saya kalau sudah sampai ke trek yang pertama saya masukkan itu, saya ngomong sama supirnya. Saya nggak ada duit, saya mau numpang, saya gimana caranya saya harus sampai ke Sumba. Nah, udah kamu duduk di atas. Janji Baik. Pak, saja. Duduk di atas trek itu semua lah 3. Baik juga itu Pak supirnya ya. Iya, gitu. Waduh. Yang penting sampai Nekat. sana. Ini bonek nih. Bonek. Sudah sampai di sana, Mm-mm. di Sumbawa itu, di Sumba itu pas pasaran. Mm-mm. Pasaran, ini pasar. Pasti banyak, kalau di pasar sapi banyak orang jual sapi. Iya. Oke, Mm. 3 jom jadi untuk pegang sapinya orang. Dalam 1 ekor tuh berapa bayarannya? Kita pegang orang jual sapi. Pergi ke pasar. Nah, sampai di pasar cari tukang inti kan, mau jual sapi itu suruh pegang kan, saya pegang. Dalam 1 ekor 3.000. Oh. Sudah terlampau besar itu sudah. Iya besar lah tuh. Sudah besar. Zaman dulu kan. Enak ini kerja macam ini, saya cakap dengan kawan-kawan. Enak macam ini. Oke, kita bertahan dulu di sini, kerja macam ini. Itu di Sumba. Kadang-kadang di Sumba itu. Kadang-kadang saya sampai dapat 3 ekor. Oh, 10.000 ya. Udah 10.000 itu udah makan apa udah mewah itu waktu masa itu. Bertahan di situ. Nanti di Wengapu, kalau hari Sabtu di Wengapu, pasar Wengapu. Nanti ke Kabubak hari Selasa. Hari Selasa nanti hari Rabunya, hari Kamisnya ke Kelo. Berputar macam itu lagi ya. terus. Pasar ke pasar terus. Di situ saya sampai 1 tahun lebih. Di situ saya dapat uang banyak itu. Di situ. Sampai dapat 1 juta. Zaman dulu ya. Zaman dulu sampai dapat Waktu itu nggak ada telepon ya, nggak ada telepon. Nggak ada. Surat. Telegram pun mana ada ke tempat kita dulu. Ada ya. Belum ada ya. Belum ada. Sampai bapak saya bingung. Tahun berapa itu? Itu sekitar tahun 88 tak salah. Enggak, Deng. Saya 89 akhir sudah masuk sini. Itu sekitar 86. 86. Saya masih kecil sekali itu semua kawan. Masih budak semua itu. 1 Masih juta ya. budak-budak. Terus nggak pernah selama kerja di situ nggak pernah dibully orang, nggak pernah. Enggak pernah saya. Enggak pernah. Di Alhamdulillah. duitnya diakali sama orang itu Nggak atau pernah, ya. nggak pernah ya. Karena saya pulang kerja. Saya sewa rumah itu ya mau dikatakan sewa, saya nggak sewa gitu. Saya dikasih tempat sama orang, suruh duduklah di sini kamu. Saya dianggap kayak anaknya macam itu. Cuma saya bantu uang belanja. Oh, baik juga orangnya. Orang yang ngaku. Waktu di mana tadi sebelum Sumba itu Sumbawa Sumbawa. pun sama juga seperti itu. Di Sumbawa itu di rumah kongsi. Oh, Cuman di rumah kongsi itu kayak makan apa itu karena di sana tuh persawahan banyak, Tegal pun banyak. Itu makan saya terjamin di situ. Cari sendiri di ladang gitu, bukan atau gimana? Terjaminnya itu kayak beras itu memang sudah distokin gitu. Biarpun beras jagung gitu kan. Di sana itu makannya kan favoritnya kan nasi jagung. Nasi jagung ya. Nasi jagung ya. Biarpun nasi jagung lah gitu, yang penting hidup. Kalau kayak sayuran itu sih gampang saja, itu banyak pokok ubi. Pokok ubi gitu. Ala kadarnya kita rebus buat cengi gitu aja. Setelah itu dari Sumbawa setahun, dari Sumba setahun, terus kemana? Saya masuk Pulau Ende. Flores. Di Pulau Ende itu
Saya ada yang ngajak. Kenapa pergi ke sana? Kan itu sudah mapan itu hidupnya. Ya alhamdulillah di situ sudah mapan sebenarnya. Diajak sama siapa ya? Pak Maklum. Pak Maklum ini dia punya perusahaan rumput laut. Perusahaan rumput laut. Dia janjikan kalau kamu dapat di sini dapat 3.000. Kira-kira umur 15 tahun tuh ya. Umur 15 tahun. Udah, jom ikut saya kerja dengan saya makan apa semua tanggung. Gaji kalian 5.000. Wah, saya pikir-pikir besar juga, saya tak usah lontang-lantung ke sana ke sini ke pasar. Langsung menetap itu dalam hati. Nah, masuk di ND. Pas di belakangannya persembunyiannya Presiden Soekarno di Menteng. Di ND itu di Menteng namanya, dekat dengan pelabuhan. Tempat persembunyiannya Presiden Soekarno. Ya. Waktu itu Pak masih Presiden Soekarno. Sudah Soeharto. Sudah Soeharto, tapi cuman persembunyiannya itu di situ. Jadi kita bekasnya. bekas persembunyiannya itu. Terus setelah itu nggak betah? Habis itu Nggak betah atau gimana? kerja. Betul dia gaji? Dia gaji memang betul, gaji dia betul, dia gaji kasih 5.000 satu hari, makan pun disediain. Cuman saya tak betahnya itu gatalnya. 2 orang itu ikut semua kan? 3 orang. Yang tetap 3 orang. Tetap 3 orang. Kemudian balik ke kampung. Balik ke kampung. Balik Dengan kampung. cara yang sama. Dengan cara yang sama. Nggak pernah bayar ongkos. Enggak. Gini, yang kedua, yang putar baliknya itu, saya dari ND itu langsung saya menuju ke pelabuhan Kedindi di ND, cari kapal kayu finish, kapal kayu untuk ke Surabaya. Saya tadi terpikir itu kenapa orang kan biasanya ke Jakarta, kan? Saya cari ke timur. Kenapa ke timur? Itu siapa yang segini? Kalau ke Jakarta, ini otomatis kan kota besar. Kalau kita nggak ada uang, kalau di kota besar ini otomatis kita mati. Karena sewaktu-waktu harus menggunakan uang. Nah, di situ. Kalau kita merantau biar dia ke timur itu namanya ke kampung, tapi di situ itu otomatis ada petani. Otomatis kalau ada petani kita hidup. Entah dari cara apapun kita mau menghidupkan diri kita, berjuang untuk hidup kan gitu. Biarpun dari cara apa gitu. Oke. Setelah itu kenapa ke Malaysia? Setelah itu sudah tak ada cara lain yang mau dikit ini di kenapa tak pikirannya balik ke sana lagi? Pikiran ada semua, memang ada, tapi pilihan terakhir ke sini. Kenapa? Pilihan terakhir ke sini itu saya pikir kalau saya ke luar negeri saya bisa bekerja. Waktu itu ada ramai nggak orang ke luar negeri? Waktu itu yang banyak kalau di Kampung Pandan sini pun orang Boyan yang paling banyak waktu itu. Jadi dengar-dengarnya itu di Malaysia itu oke gitu ya. Gitu ya. Waktu itu kebetulan saya ada saudara juga di sini. Pulang kemarin tuh dapat banyak uang kan? Itu alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Tapi kenapa udah banyak uang itu merasa nggak betah lagi, berangkat lagi? Ya gimana ya, sudah terbiasa kehidupan di sini, sehari-harinya di sini gitu. Jadi merasa nggak betah di rumah gitu. Nah, seperti itu. Ya kalau untuk liku-likunya di sini itu ya sangat banyak. Malah banyakan pahitnya daripada manisnya. Di Malaysia nih? Iya. Banyakan pahitnya daripada manisnya. Kok bisa? Pahitnya nomor 1. Kalau kita putus. Manisnya dulu, manisnya. Manisnya kalau kita ada pekerjaan, ya kita hidupnya itu agak happy sedikit, senang kan itu. Pahitnya kalau sudah gaji putus. Pertama masuk Malaysia berapa? Gaji pertama masuk Malaysia gaji 17 ringgit itu di
penjara Bulujil. Bujil, Bulujil. Bulujil. Di mana itu ya? Kok nggak tahu saya? Di Bulujil. Iya. Ini sebelum apa ini? Basten lama ini. Pudu. Pudu Raya, sebelum Pudu Raya sebelahnya tuh. Kan Bulujil tuh. Walah. Tahun berapa itu? Itu tahun 91 tak salah. Tumbangnya menara yang di Ampang dulu. Tumbangnya menara itu. Saya belum ada lah itu. Saya waktu itu tengah nonton Miss Bun Sidik. Miss Bun Sidik itu apa? Nonton badminton Miss Bun Sidik dulu. Kakaknya Rasid, abangnya Rasid. Nontonnya di mana? Di Kongsi. Oh, di TV. Di TV, di Kongsi itu. Di Bulujil tuh. Ya saya tiap hari saya pulang ke sini, Pasar Rebo sini. Di 17 ringgit itu kalau di pulangnya ke sini. Kalau 17 ya di sini dulu. 17 ringgit itu kalau dirupiahkan dulu berapa? Kalau mau cari 1 juta itu sakit kepala kita. Harus dekat-dekat 2.000. Mau cari 1 juta. Jadi lebih susah di sini daripada di sana. Di Indonesia ya. Sama-sama segitu. Cuman di sini itu gampang cari kerja itu aja karena banyak pembangunan. Pengembangan pembangunan tuh sudah banyak di sini. Itu aja. Jadi kita bisa terkumpul secepatnya. Kerja ya berat lah ketimbang di sana ya. Kalau dihitung beratnya itu memang terlampau berat di sini. Karena di sana tadi kan cuman pegang sapi ya. Pegang sapi. Orang mau jual sapi tolong pegang kan ya, jaga sapi. Jaga sapi. Tapi yang cangkul itu nggak berat apa yang untuk digali emas itu mau dikatakan berat ya nggak berat sangat. Masih berat di Malaysia lagi. Nanti kan disemprot terus air itu sampai keluar semua tanah tuh. Kita cuma tinggal tarik aja, mau masukkan ke karpet itu. Di karpet itu pun disiram juga air juga. Terus didulang ya. Didulang. Bagian dulang lain. Terus dukanya apa? Manisnya belum. Manisnya apa lagi? Kalau di sini atau yang di sana? Yang di sini. Kalau yang di sini kan katanya di Malaysia ini banyak pahitnya ketimbang manisnya. Manisnya itu gini. Tapi paling lama di Malaysia. Iya, memang paling lama saya di Malaysia. Tapi banyak pahitnya. Pahitnya itu begini, ya. Pahitnya ketika kita putus kerja, kadang sampai 1 bulan gitu. Nah, disitulah pahitnya. Karena penghasilan yang lepas itu sudah makin mengurang kan gitu. Nah, di situ letak pahitannya. Ikut siapa dulu ke sini? Saya ke sini dulu sama Bang Haji Sarimin. Sama almarhum Bibi Bido. 2 kali. 2 kali. Habis itu saya di sini duduk juga sama saudara. Si Ruskia. Yang suaminya Marhodi. Oh iya. Oke. Berangkatnya itu saya sama-sama 3 orang dari rumah itu. Saya, Paman Suad itu, terus apa itu lagi yang adiknya Haji Sarimin itu? Iya. Adiknya Haji Sarimin itu. Nah itu. Kemudian di sama. Pahit. Manisnya apa lagi? Pahit manisnya, ya itu aja. Senang kerja. Apa manisnya itu kalau pas ada kerjaan kita happy. Senang dapat kerja lah ya. Pilih-pilih kerja banyak lah. Banyak. Pahitnya itu kalau sudah putus kerja itu mau ke sana bingung, ke sini bingung, tak tahu sih yang ini kan. Pernah nggak dibayar gaji? Kecuali macam orang ada toke macam itu kan. Kita kan nggak, kita kerja persorangan gitu. Di situ aja. Pernah nggak dapat gaji? Pernah juga. Dulu saya pernah ambil sub dengan Cina di Ipoh. Namanya Akeong. Itu pernah saya tidak dibayar 1 bulan. 1 bulan lah. Lebih kurang itu duitnya
saya pasang kuda-kuda itu dalam satu rumah itu 300 masa itu. Satu biji rumah. Tapi tak termasuk atap. Persamaan dengan 1 juta lah. 300 satu rumah. Itu lebih kurang 4 unit 4 blok. Itu dia. Bilangnya di sini dapat gaji 1 juta itu perlu sebulan. Itu Susah. Katanya di sana senang dapat. Di Ipoh ini saya sudah Bukan tahun maksudnya di 96. Malaysia dengan di Indonesia. Untuk dapat 1 juta itu lebih susah di Malaysia. Tapi kenapa balik ke Malaysia terus? Itu tahun dulu, tahun yang dulu. Baru-baru saya masuk sini itu memang kalau dibandingkan dengan Indonesia itu lebih baik di sana gitu. Nah, habis itu saya kerja di sini 1 tahun, pulang, saya ada duit waktu itu. Tapi sudah pecah dengan 3 orang tuh ya? Sudah pecah, saya sudah masuk sini, di sini kerja 1 tahun, habis itu saya pulang, habis itu saya masuk sekolah. Nah, sekolah lagi saya, masuk SMP, SMP 3 tahun, masuk di. Sudah putus berapa tahun? Masuk lagi, masuk sekolah. Habis itu 3 tahun 4 tahun kemudian saya masuk lagi ke sini. Katanya orang gaji di sini udah oke, udah main 30-an katanya. Oke, udah 30 berarti sekarang ekonomi udah kayak gini. Dalam hati saya tahun 96 tuh udah hancur kayak gini, berarti banyak lah ini dalam hati saya. Nah, saya masuk lagi. Masuk lagi ke sini tahun 96. Masuk sini lagi. Itu saya dari sana itu ikut bis sampai ke Bengkalis. Saya Nggak bayar lagi? Dari Surabaya naik bis ke itu bayar. Oh, bayar. Itu bayar. Dari Surabaya saya naik ke Dumai. Dumai saya nyebrang ke Bengkalis. Bengkalis baru saya ke sini. Itu Jalan sendiri? tak. Oh, ada ini. Waktu itu saya dengan Misli. Ada tekongnya juga lah. Tak ikut tekong. Tak ikut, ya jalan sendiri lah. Nah, jalan sendiri. Saya 2 orang dengan Misli. Misli itu kan sudah keluar masuk dulu dengan saput, dengan abangnya itu, dengan saput itu keluar masuk. Oke. Saya janjian di Kumbangan. Dulu dia masih di mana itu namanya? Di Nyeni dulu ya. Rumahnya dia. Janjian. Oke. Li, nanti jumpa di ini. Kan ada sandur dulu. Malam sandur itu saya jumpa dengan dia, Li. Kita pergi ke Malaysia. Ya, saya pun ada mau pergi juga. Ini begini ya. Sudahlah. Janjian sudah. Oke. Saya tak ada duit. Dia bilang gitu. Kau ada berapa? Saya ada rantai mama saya bilang. Itu yang saya incer. Dia bilang gitu. Itu saya juga ada yang beli. Oke, nanti saya mau pinjam sapinya bapak saya. Pinjamlah sapi bapaknya itu, dijualkan sama bapaknya itu, dapat 600.000 sama dulu. Oke, udah pegang duit 600, saya pun udah pegang duit 500. Berangkat berangkat. Oh, dari awal pertama itu modal 6.000 ke sana ke semana sekarang dapat modal 500.000. Dapat 500.000. Iya. Ya, kalau gitu sebenarnya di Malaysia ini deritanya kurang. Habis itu kerja 1 tahun. Saya kirim dengan mama saya. Udah lebih daripada itu. Boleh mama saya tuh kan senang perhiasan. Buat beli gelang. Sisanya buat kalung yang saya bayar utang itu. Beli gelang. Udah senang lah dia. Habis itu dulu kan saya ada telepon. Pakai telegram. Saya minta alamatnya. Oh, alamatnya Toke. waktu di sana nggak ada telegram tapi sampai di sini sudah ada telegram ya. Nah, dia kalau mau ngirim surat itu pergi ke rumahnya saudara saya di Surabaya. Gitu. Kalau tak pergi rumah Pak Mul. Cuman Pak Mul kan sibuk, dia dinas. Pak Mul kan abang saya tuh abang sepupu saya yang pertama tuh kan polisi di Kamal situ dulu, di Telang. Nah, kalau tak dia lah yang pos. Itu.
Iya. Perjalanan hidup saya tuh terlampau Komplek ya. manisnya itu banyak pahitnya gitu. Ada istilahnya orang sakit itu komplikasi sudah. Iya, komplikasi. Dapat istri orang Medan tuh kenalnya di mana? Dapat istri orang Medan itu begini ceritanya. Dulu saya pernah saya KKL waktu saya masuk di Akademi Pelayaran tuh saya KKL di Pernah ikut pelayaran juga? Pernah. Banyak bener ini. Saya naik kapalnya itu namanya Waikelo Indah. Itu pelayaran tuh tujuannya kemana itu? Itu cuma untuk NTT sampai ke dalam negeri. Dalam negeri aja. Itu setelah di Malaysia. Nah, itu tahun 2005. Tahun 2005. Umur 31 saya masuk akademi. Sudah tak ada cara lain. Saya mau masuk SMA tak mungkin. Ya kan? Mau masuk STM tak mungkin. Sudah 30 lebih umur saya. Tak mungkin. Tapi harus mendapatkan pendidikan. Oke. Saya pikir. Saya pergi ke kawan saya di Lantamal. Di Lantamal itu ada kawan saya, masih iparnya abang sepupu saya yang jadi polisi ini. Dia jadi airut di situ. Oke. Kalau kau macam itu, daripada kau macam ini, kamu masuk ini. Nah, disitulah saya jumpain guru itu, saya bincang. Oke, begini persyaratannya ini. Ijazah terakhir apa semua saya serahkan. Oke, saya masuk di situ. Dari semua perantauan ini, Malaysia, Sumbawa, Flores, Lampung, itu paling berkesan tuh. Pengen ke sana lagi, kalau ada kesempatan itu kemana? Saya paling berkesan lagi, saya pengen menjenguk tempat saya pertama di Lampung. Itu nanti kalau saya ada rezeki lah. Jam di Lampung itu. Yang di Lampung. Iya, dan di Sumatera Utara itu. Banyak teman-teman kita tuh di Lampung. Banyak yang bareng dengan kita. Kenal dengan orang-orang di kampung itu di sana? Tak sempat kenal. Tak kenal ya, di dalam hutan. Dalam hutan tak sempat kenal. Habis nanti siapa yang mau dituju? Itu saya ada rekan di sana. Nanti saya tuju. Yang lain-lain tuh nggak ingin kembali di situ, nggak? Kemungkinan nggak ada mungkin. Udah nggak ada pikiran di sana. Oke. Selain itu apa pengalaman lagi? Nggak ada. Selain itu, kalau pengalaman saya itu di tahun 2005 itu cuman belayar itu aja lah. Belayar ya? Dapat gaji berapa waktu belayar itu? Belayar itu saya dapat gaji pokok 1.200.000. Gaji pokok. Premi 800. Uang trip. Berarti bermana saya dapat gaji 2 jutaan. Waktu itu mewah lah ya? Nah, sudah. Mewah ya? Mewah. Jadi itu dia kata orang, bukan senang untuk jadi senang. Betul. Bukan susah untuk jadi susah. Nah, bukan senang untuk jadi senang dan bukan susah untuk jadi susah. Jadi untuk jadi senang perlu sangat banyak perjuangan. Bapak ini sudah merantau kemana-mana, sudah banyak makan asam garam kata orang. Iya. Itu saja video kali ini. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat baik untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Assalamualaikum like, warahmatullahi wabarakatuh. share, komen.